Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video saya yang kemarin, yaitu tentang Y2. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang working with database. Di Y, database dibangun dengan konsep PDO. Jadi PDO itu merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. Nah, YPDO menyediakan Object-Oriented IP untuk mengakses database relasional. Nah, adapun DBMS yang disupport YDAO ini adalah diantaranya MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, terus kemudian ada Subic, Oracle, MySQL. Nah, untuk koneksi ke database ini kita koneksinya ada di file config, file web config web, atau bisa juga di config db. Nah, kita masukkan seperti ini, ada user, ada DSN atau database server name. Kemudian ada username dan juga ada password. Nah, setelah itu kita simpan, kita arahkan semua di ininya mulai hostnya apa, kemudian database-nya kemana. Nah, kita sesuaikan sesuai yang ada di database kita. Nah, untuk query-nya itu yaitu ada beberapa cara. Jadi kita bisa menggunakan query builder, atau kemudian kita juga bisa menggunakan active record. Nah, untuk yang SQL query ini kita menulis secara lengkap query MySQL-nya. Jadi kayak select, bintang, from, post, nah dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi lengkap tanpa menggunakan active record yang ada di Y. Nah, kekurangan dari query ini adalah kita harus menulis query yang sangat panjang seperti itu. Nah, untuk bindingnya kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi nah, seperti ini. Binding itu terdiri dari ada tiga metode, yaitu bind by value, kemudian bind values, bind param. Nah, bind value itu digunakan untuk mengebind single parameter value, kemudian bit values untuk multiple parameter value dalam satu kali panggilan. Nah, kemudian bind param ini untuk mensupport binding parameter yang mereference seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini bind value, bind values, kemudian di sini ada bind params. Jadi param 1 isinya ini, param 2 ini, seperti itu. Nah, kemudian selain menggunakan query, kalau menggunakan query ini kita bisa perintah satu-satu. Jadi setelah query dijalankan baru kita execute. Nah, supaya perintah-perintah itu bisa dijalankan seperti itu. Karena ketika kita belum menulis perintah execute ini, maka sifatnya itu belum di-commit istilahnya, seperti itu. Jadi database kita belum di-update atau belum berubah. Nah, kemudian sesuai panduannya, jadi dalam meletakkan nama tabel dan kolom harus dalam tanda petik ya, seperti ini contohnya. Nah, ini seperti ini semua contohnya. Kemudian di Y ini juga support multiple koneksi. Jadi kadang-kali itu kita mempunyai aplikasi yang sangat kompleks sehingga mengharuskan banyak database. Nah, ini sudah support juga. Nah, kemudian untuk skema ini Y juga mensupport juga, kayak ada seperti migration itu, ada migration untuk membuat tabel, merename, mendrop seperti itu dan lain sebagainya. Ini sama Y sudah disediakan. Nah, ini ada query builder. Kalau yang tadi itu query biasa, kalau ini ada query builder. Query builder ini nanti akan mengextend sebuah active record. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk seperti ini contohnya, kalau kita ingin menselect nama, ID, dan email from user where, nah seperti ini kita tinggal masukkan parameter-parameter dari fungsi yang sudah disediakan seperti itu.
Nah, ada fungsi select, kemudian ada add select juga, ada from, ada where, and where or where, filter, order by, offset, dan lain sebagainya. Nah, oke, nah ini ada active record. Nah, active record ini untuk memanipulasi, menyediakan antarmuka secara objek oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Nah, kemudian menggunakan AR ini kita lebih mudah dipahami, kemudian tidak rawan menjadi kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Nah, jadi RDBMS ini mendukung banyak database, ada MySQL, Postgres, SQLite, kemudian MySQL, SQL Server, Oracle, dan lain sebagainya seperti itu. Dan kemudian juga mendukung ini Radar Redis yang basicnya itu NoSQL dan juga MongoDB. Nah, ini untuk contoh query datanya. Nah, ada finall, finman, dan juga finall. Finman itu untuk menentukan satu record, kemudian finall itu untuk menghasilkan banyak baris. Nah, ada transformasi data ini dalam ini contoh-contoh dalam mengambil data ya, ada menyimpan, ada validasi. Nah, pada validasi ini kita nambah, biasanya itu dimasukkan dalam sebuah model. Nah, dalam sebuah model, jadi kita tambahkan rule-nya, ada misal ada atribut name, email, yang mana name itu required dengan tipe string, kemudian email itu tipenya string, kemudian maksimalnya panjangnya 150 karakter, kayak gitu. Nanti kita deskripsikan di model seperti itu. Nah, ada beberapa dari sekaligus kita bisa pakai batch. Oke, nah, oke, siap. Nah, jadi untuk config-nya database itu ada di ini, ada di bagian web ini. Nah, ada bagian DB. Nah, kita tambah ada fungsi ini untuk menambah database. Oke, baik, saya kira cukup sekian untuk penjelasan singkat video kali ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.